tunggu aja, ini kan lagi di ini. Yang penting pusat layanan untuk publik udah bisa kita atasi itu. Ya. Apakah ada ini sebetulnya kecelakaan atau kebodohan nasional. Data center nasional 700 miliar. Oleh sebab itu penegakan hukum oleh BSSN nantinya oleh aparat itu bisa dilaksanakan. Halo, selamat malam pemirsa. Insiden serangan cyber pada Pusat Data Nasional sementara mengungkap adanya kelemahan serius pada sistem pertahanan dan keamanan data kita. Belum lagi saling tunjuk antar petinggi lembaga membuat kesan mereka cuci tangan urusan penjagaan dan backup data yang seharusnya tersedia. Lalu siapakah yang harusnya bertanggung jawab atas kekisruhan ini dan sejauh apa dampak serta resiko dari hilangnya data penting negara? Inilah panggung demokrasi, negara gagal jaga data nasional. Insiden gangguan sistem imigrasi di Bandara Soekarno-Hatta yang terjadi pekan lalu akibat serangan ransomware Lockbit 3.0 membuka fakta publik tentang rentannya serangan hacker terhadap sistem siber nasional. Sebanyak 282 instansi pemerintah menjadi kacau akibat serangan ransomware yang terjadi di Pusat Data Nasional Sementara 2. Tapi PDNS, Pusat Data Nasional Sementara 2 yang ada di Surabaya. Supaya jangan salah, masih ngutipnya Pusat Data Nasional, bukan Pusat Data Nasional. Tak hanya itu, serangan hacker juga mengintai data Inafis Polri dan data milik Badan Intelijen Strategis atau BAIS TNI dan terindikasi telah diperjualbelikan ke situs gelap. Ironisnya, Badan Sandi dan Siber Negara atau BSSN dan Kementerian Komunikasi dan Informatika terkesan saling lempar tanggung jawab. Kami melihat secara umum, mohon maaf Pak Menteri, permasalahan utama adalah tata kelola, ini hasil pengecekan kita, dan tidak adanya backup. Kira-kira Bapak Ibu yang saya hormati, demikian yang bisa sampaikan. Tidak ada peta apa? Backupnya data yang di PDNS 1 Surabaya. Hasil forensik serangan Pusat Data Nasional Sementara atau PDNS berhasil mengetahui sumber masalah siber yang terjadi akhir-akhir ini. Menko Polhukam Hadi Cahyanto menyerahkan sepenuhnya kepada penegak hukum dan BSSN untuk menindaklanjutinya. Dari hasil forensik pun kami sudah bisa mengetahui bahwa siapa yang user yang selalu menggunakan passwordnya dan akhirnya terjadi permasalahan-permasalahan yang sangat serius ini. Oleh sebab itu penegakan hukum oleh BSSN nantinya oleh aparat itu bisa dilaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku. Selain penegakan hukum, pemerintah juga akan melakukan audit khusus tata kelola Pusat Data Nasional yang nilainya mencapai 700 miliar rupiah. Enggak, nanti kita akan ngaudit, disuruh audit tata kelola PDN. itu berapa ini Pak yang terdampak Pak? Berapa? Wah, aku nggak tahu dampaknya, mau belum diaudit. Kalau kita nanti akan nggak diaudit, nggak ngomong-ngomong dulu. Akan ada berapa lembaga nanti Pak yang diaudit? Nggak tahu, baru rapat tadi. Kan belum dalam audit nanti yang akan enggak, tata kelolanya, tata kelola sama finansialnya. Berarti sejauh ini belum pernah ada audit Pak ya mengenai PDN? Belum ada audit sejauh Belum ini? kan anak kasus ini. Pelakunya sudah ketahuan sih Pak. Kita usahakan pemulihan. Dan nanti Pak motifnya apa sih Pak? Tadi Pak Menko sudah kan, Pak Menko kan sudah. Pemerintah tak main-main dalam menganggarkan pemeliharaan Pusat Data Nasional. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyampaikan hingga Mei 2024, anggaran belanja Kominfo telah mencapai 4,9 triliun rupiah. Tak ingin kecolongan lagi dan guna mengantisipasi terulangnya gangguan akibat serangan hacker, kini setiap kementerian wajib memiliki pencadangan atau backup.
setiap tenan atau kementerian juga harus memiliki backup. Ini mandatori, tidak opsional lagi. Sehingga kalau secara operasional pusat data nasional sementara berjalan, ada gangguan, masih ada backup, dan setiap pemilik data center juga memiliki backup. Sehingga paling tidak ada 3 lapis sampai 4 lapis backup tersebut. Harus ada yang bertanggung jawab dan tidak boleh lagi ada yang menghindar dengan mencari berbagai alasan jika insiden serangan hacker ke jantung negara kembali terulang. Ya, pencegahan berlapis harus dilakukan demi menjaga kedaulatan negara dari serangan hacker yang memanfaatkan kelemahan ketahanan siber nasional. Tim Liputan, Metro TV. Dan pemirsa, untuk membahasnya telah hadir di studio anggota Komisi 1 DPR RI, Bapak Sukamta. Pak Sukamta, halo, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian juga hadir mantan Wakil Kepala BSSN sekaligus pengamat geopolitik global, Dharma Paurikun. Pak Dharma, halo, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Lalu kemudian hadir juga Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia atau MAKI, Mas Boyamin Saiman. Mas Boyamin, halo, selamat malam. Malam. Terima kasih sudah hadir. Dan kemudian pakar keamanan siber sekaligus juga Ketua Komisi Tetap Cyber Security Awareness Aptiknas, Mas Alphonse Tanujaya. Mas Alphonse, halo, selamat malam. Terima kasih sudah hadir. Malam. Dan satu lagi narasumber saya, Hairul Fahmi, pengamat militer ISIS. Mas Hairul Fahmi, selamat malam. Selamat malam. Terima kasih Bapak-Bapak, kita bahas sesuatu yang sebenarnya amat penting pada malam hari ini. Tapi flashback sedikit, saya mau ke Pak Sukamta terlebih dahulu. Mungkin saya dan banyak pemirsa yang menyaksikan bagaimana RDP dengan Menkominfo dan juga Kepala BSSN kemarin dengan Komisi 1 nih gemesnya mungkin agak tersalurkan itu Komisi 1. Apa yang bisa ditangkap gitu Pak dari hasil RDP kemarin? Apakah juga sudah terlihat permasalahannya di mana dan siapa yang bertanggung jawab? Itu yang dicari masyarakat. Ya, memang RDP kemarin tuh ada 10 penanya yang terjawab, kira-kira baru 5 penanya dan masing-masing penanya punya beberapa pertanyaan dan belum tergali semuanya. Nah, yang menonjol adalah bahwa dari penjelasan Pak Kepala BSSN maupun Menkominfo itu sistem ini tidak ada backupnya. Ya. Dan kemudian tidak ada yang mengaku bertanggung jawab. Siapa yang bertanggung jawab terhadap persoalan besar ini. Iya. Yang ketiga, tampak belum ada koordinasi yang baik antara seluruh stakeholder terkait, terutama adalah dari Kominfo maupun BSSN. Nah, belum kelihatan ada kerjasama. BSSN merasa tidak dilibatkan, dari Kominfo merasa sudah melibatkan. Ya, jadi tampak sekali bahwa dari awal memang tidak ada koordinasi yang baik. Nah, juga yang menarik ternyata memang banyak urusan detail yang ada di situ yang perlu digali. Namun yang bagi saya itu sangat penting untuk publik itu betul-betul memahami adalah kenapa PDN itu diserang dan apa sih sebetulnya dampak seriusnya, gitu. Karena kalau kita hanya bicara mengejar pada teknis, ya sekarang data sudah hilang. Lalu terus gimana? Gimana gitu. Memang yang paling penting adalah nomor 1 itu layanan segera dipulihkan. Tetapi kita jangan teledor bahwa ada data besar yang hilang. Data besar yang hilang itu apa dampaknya? Nah, dampak bagi bangsa Indonesia ini kita kehilangan harta karun yang sangat luar biasa besar nilainya. Jadi memang si hacker minta tebusan $8 juta. Tapi kalau melihat perilaku ransomware itu, kan ada 4 tingkat, 4 level, 4 step. Nah, step keempat, step terakhir itu biasanya dia lakukan enkripsi dan minta tebusan. Itu sebetulnya untuk decoy aja. Nilai datanya sebetulnya tidak sekecil itu, tidak sekecil itu. Misalnya, sesuai dengan angka yang diminta. Iya, misalnya begini, kalau kita temukan tadi sudah diungkap di layar Metro, datanya Bais TNI misalnya, karena sudah diungkap kita sebut. Bais ini saya nggak ngerti data apa yang dimasukkan di situ dan kemudian di-download, diambil. Nah, itu juga banyak pihak mengatakan kemarin data belum diambil, belum dikopi. Nah, tetapi sudah ada sampel yang dijual. Itu artinya sebetulnya
ini sudah pasti kompromis gitu loh. Nah kalau data BAIS itu isinya adalah data tentang personalia, ada laporan-laporan operasi, pola operasinya nanti akan bisa ketahuan, siapa, berapa lama, di mana saja. Itu kira-kira kalau dinilai berapa triliun? Itu ada risiko keamanannya juga kan Pak? Loh, iya. Untuk personil maupun keamanan Betul. nasionalnya. Bagi personel, bagi keamanan nasional itu kalau dinilai berapa triliun? Boleh nggak BAIS ditanya, saya kasih kamu 20 triliun, terus data ini saya minta. Saya yakin BAIS nggak boleh 20 triliun. Maksudnya apa? Nilai datanya. Mengabulkan gitu? Iya, datanya itu. Oh, value, nilai dari data itu. Value data itu kalau dirupiahkan, sebesar itu nilainya. 20 triliun sepenting itu. Enggak dapat. 20 triliun pun lebih. Enggak dapat. Value dari data itu. Walaupun tebusannya 8 juta dolar. Tapi bukan berarti nilai itu 8 juta dolar itu maksud saya. Iya. Itu nilai yang data yang hilang itu mungkin bisa 20.000 triliun. Makanya Anda katakan itu harta karun sebenarnya. Harta karun nasional kita gitu. Baik, Mas Alfon kalau kita bicara lebih jauh gitu. Kalau hari ini saja pemerintah nih strateginya mengatakan salah satunya adalah menyiapkan 4 lapis pencadangan dan setiap tenan atau kementerian juga harus memiliki backup data. Dan sifatnya mandatori. Berarti yang kemarin itu nggak mandatori sehingga semua hari ini mengatakan di mana data backupnya nggak ada gitu. Ya mungkin ya kita harus belajar. Ibaratnya pemerintah belajar bahwa kalau naik motor itu harus pakai helm. Kalau orang nggak perlu jatuh udah nurut. Kalau ini mesti jatuh dulu palanya bocor baru yang mesti pakai helm ya. Baru aman. Anda yakin kali ini tanda kutip pakai helm? Karena udah berkali-kali nih jatuh data bocor ya kan, kertas, data imigrasi, banyak sekali data. Tapi kemudian kenapa nggak ada upaya yang signifikan untuk menjaga data nasional kita ya? Mungkin kesadaran atas data itu kan yang relatif rendah ya. Jadi mungkin kebanyakan pengelola data itu menganggap data itu sebagai berkah. Jadi kalau dapat data, semuanya berebut, pengen mengelola. Karena ada urusan dengan anggaran. Tetapi ketika terjadi masalah, berebut ngeles. Harusnya data itu bukan berkah, tetapi data itu adalah amanah. Jagalah data itu dengan baik dan kamu akan mendapatkan manfaatnya. Kalau kamu anggap itu data itu berkah, ya kamu manfaatkan, bersyukur tanpa berusaha menjaga ini. Jadi sikap seperti itu yang mungkin perlu diubah mindsetnya. Harusnya siapa yang bertanggung jawab menurut Anda kekisruhan ini? Sebelum kita bahas nih resiko lebih jauh, karena di sini juga ada pakar keamanan nih di sini. Kalau saya lihat dari layanan yang diberikan oleh PDN, saya cuma mengacu pada layanan cloud yang saya pakai. Kalau saya memakai layanan cloud dari tahun 2000 sampai 2024, 24 tahun ini, walaupun saya sendiri mengamankan data saya, sampai hari ini belum pernah sekalipun cloud saya kena encrypt. Jadi sebenarnya penyedia layanan cloud itu wajib melakukan backup. Kita ngomong secara profesional, SLA, Service Level Agreement. Kita pakai Google Cloud, pakai AWS, buktinya imigrasi pakai AWS. Itu SLA-nya ya, kalau aku pakai cloud ini artinya kamu jamin bahwa server kamu secara fisik nggak diretas gitu loh. Nah tetapi yang saya nggak ngerti kenapa PDN ini kelihatannya deal-nya bisa beda gitu loh. Bahwa kewajiban backup ini kok tidak ada di penyelenggara cloud-nya, tapi kemarin malah pemilik data juga malah secara teknis tidak memungkinkan untuk di backup, budgetnya nggak ada gitu loh. Jadi kasihan juga. Jadi tapi emang urusannya urusan budget gitu menurut Anda, atau ternyata ada urusan yang lain sehingga backup itu nggak mandatori? Kalau Ketua Komisi 1 bilang itu bukan soal tata kelola, tapi sebuah kebodohan, data begitu penting tapi tidak ada backupnya gitu. Karena ada aturannya bahwa mereka nggak boleh backup, dananya kan udah ditarik semua. Dulu latar belakangnya kan karena terlalu banyak bikin aplikasi, masing-masing bikin aplikasi, bikin database sendiri, lalu pemborosan, lalu tarik dananya, sehingga ketika ditarik semua ke PDN, mereka kehilangan dana lagi. Jadi untuk backup pun nggak ada dana. Dananya. Kita nggak boleh salahkan PDN juga. Harusnya pengelola data juga sadar bahwa kalau aku mengelola data, walaupun nggak ada dana, aku wajib harus kan? Wajib gitu loh. Nah itu kesadaran seperti itu yang nggak ada, yang kurang ya. Oke, Mas Dharma, Anda mau komentar lebih jauh? Pengalaman mungkin di BSN seperti apa? Baik, makasih. Saya akan mengajak kita tidak melihat kepada hal yang teknis. Hal yang terlalu sempit. Sebenarnya kita harus dalam melihat persoalan ini harus
mengejar apa akar masalahnya. Ini yang tidak pernah dibahas selama ini. Bahwa kenapa kita sibuk dengan cyber security. Cyber security itu adalah industri. Artinya industri itu akan selalu muncul, ya, karena sudah kita ada dalam era revolusi industri, di mana era revolusi kehidupan. Cyber security, cyber itu apa sih? Harus paham dulu, jangan kita latah. Setiap kali ada teknologi senang kita mengikuti, tapi kita lupa siapa penginisiasi teknologi ini, apa latar belakangnya, kemana tujuannya. Ketahuilah udang di balik batunya. Kita selama ini kebakaran jenggot. Begitu ada persoalan ini tergopoh-gopoh, lalu mengadakan self defense mechanism seperti yang lempar sana, lempar sini kan. Tapi mari kita kembali kepada akar masalah. Apa akar masalah? Ini adalah agenda politik global. Menyerang Indonesia? Bukan cuma Indonesia. Ingat, agenda politik global. Kita masuk dalam era globalisasi. Globalisasi adalah suatu era yang menyatukan seluruh sistem teknologi informasi untuk mengontrol seluruh kehidupan manusia di dunia. Dalam segala aspek kehidupan, sadari atau tidak. Ya, bahkan kemarin ketika COVID sendiri, di belakangnya ada huruf ID, identity digital. Sadar tidak? Bahwa ini semua adalah permainan politik global yang akan menguasai seluruh dunia hanya dengan satu tombol. Tapi kalau data kita kuat dan kemudian bisa mengantisipasi? Jadi nggak sekuat apapun data kita mengantisipasi backup gitu? Pasti akan kertas juga? Akan kertas. Anda setuju Pak Alfons dengan teori Pak Dharma ini? Nanti dulu. Ya, akan kertas. Kenapa? Yang bikin alat mereka kok. Yang jual alat mereka. Anggaran dipakai untuk membeli alat mereka. Uang yang kita pakai untuk membeli adalah anggaran yang kita pinjam dari mereka. Lalu mereka menyediakan alat. Saya mau tanya, SPBE siapa yang membuat? Sistem apa? Pemerintahan berbasis elektronik. Itu ide dari siapa? Ada yang nggak yang menelusuri? Apakah ide anak bangsa? Bukan. Ide dari global. Yang ingin membuat semua proses kehidupan di dalam suatu negara yang di bawah United Nation itu dikendalikan dengan itu. Apa tujuannya? Mereka ini adalah artificial intelligence. Mereka tidak perlu datang mengirim orang. Cukup dengan alat artificial intelligence, semua data diambil. Gitu ya? Nah, kuncinya di mana? Kuncinya di mana? Hanya satu, internet. Kuncinya di internet? Internet. Oke, baik. Kita harus jeda dulu. Saya minta tanggapan juga dari Mas Faid, termasuk juga Mas Boyamin. Apakah ternyata memang isunya ini bukan sekedar nasional, tapi juga ada campur tangan global? Kita lanjutkan sesaat lagi. Tetap bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.